kunci menuju kekuatan absolut. Bagaimana Anda ingin mengendalikan hidup Anda, dan bagaimana hasil yang Anda inginkan. Berada pada sebuah posisi yang penuh dengan kekuatan untuk mengubah semua yang tidak beres dalam hidup Anda, mampu mengubah orang-orang di sekitar Anda, hasil yang Anda capai, atau bahkan perasaan Anda. Banyak orang punya keyakinan bahwa kekuatan dan pengendalian hanya dimiliki oleh sedikit orang yang bernasib baik, entah karena mereka terlahir dengan penuh kekuatan, atau karena mereka mendapatkan kekuatan melalui bakal khusus, naluri, dan kecerdasan dalam berbisnis, atau karena keberuntungan. Mereka percaya bahwa selebihnya adalah kita ini yang punya takdir untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan perubahan angin yang bertiup di sekitar kita. Kelesuan ekonomi, resesi, atau pengambil alihan perusahaan adalah contoh-contoh perubahan angin tersebut. Jadi, sebagian besar dari kita merasakan dirinya tidak punya kekuatan dan tergantung pada kondisi lingkungan di sekitar kita. Mereka berpikir, hanya bos yang dapat menentukan apakah gaji saya tahun ini naik atau tidak. Kebijakan pemerintah mengenai tingkat suku bunga sangat menentukan bisnis saya. Bahkan mereka yang mempunyai bisnis sendiri percaya bahwa kesuksesan mereka sangat tergantung pada karyawan yang mereka miliki. Pernah mendengar ini? Seandainya saya punya karyawan yang baik hati dan loyal, bisnis saya pasti akan menanjak. Sebenarnya Anda tidak harus mempunyai banyak uang atau berada pada posisi puncak untuk dapat mengendalikan apa yang terjadi. Dalam kenyataannya, justru banyak orang yang tampaknya kuat juga bisa kehilangan kendali dan menanggung konsekuensi yang cukup berat. Lihatlah beberapa CEO yang hanya melihat dengan tak berdaya ketika kinerja laba perusahaan yang diperoleh menukik turun dengan tajam, padahal kondisi pasar sedang bagus. Apakah mereka dalam kondisi memegang kendali sepenuhnya? Ternyata tidak sama sekali. Jadi, baik besar maupun kecil, setiap orang sama-sama mempunyai temuan untuk menguasai dan mengubah apapun yang ada dalam hidup mereka saat ini juga. Rahasianya adalah dengan meletakkan tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada diri kita. Ini benar. Jika Anda merasa bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi, berarti Anda mengakui fakta bahwa Andalah yang membuat semuanya itu terjadi. Jika Anda telah membuat sesuatu terjadi, maka Anda mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Jadi, memikul tanggung jawab penuh atas sesuatu yang terjadi akan menempatkan diri Anda pada posisi yang penuh dengan kekuatan. Seberapa jauh Anda memikul tanggung jawab atas sesuatu, maka sejauh itu pula Anda akan mempunyai kekuatan untuk mengendalikannya. Sebagai contoh, jika Anda memikul tanggung jawab atas gaji rendah yang Anda terima, ini berarti Anda menempatkan bahwa semua keputusan dan tindakan Andalah yang membuat Anda mendapatkan gaji rendah tersebut. Ini dapat berarti Anda tidak menciptakan nilai lebih untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, atau Anda tidak menciptakan nilai tambah yang benar di hadapan bos Anda, atau Anda tidak memilih perusahaan yang dapat menghargai nilai Anda yang sebenarnya. Apapun situasi yang Anda hadapi, Anda harus memikul tanggung jawab. Anda harus menempatkan diri Anda di jalan untuk dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Anda dapat menemukan cara untuk meningkatkan nilai Anda melebihi dari yang diharapkan. Membuat diri Anda lebih bernilai dengan meningkatnya keahlian, meminta kenaikan gaji, atau mencari pekerjaan lain yang akan membayar Anda secara lebih layak. Jika Anda sudah mulai mengambil tindakan tersebut, keadaan Anda akan berubah dan Anda akan dibayar lebih tinggi. Bagaimanapun juga, kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan orang bertindak sedemikian rupa sehingga membuat orang lain berkuasa atas hidupnya. Jika terjadi ketidakberesan dalam hidup mereka, mereka memilih untuk berkilah, menyalahkan orang lain, atau mengeluh. Masalah yang terkait dengan hal semacam ini adalah bahwa dengan bertindak seperti ini, Anda menempatkan orang lain untuk mengendalikan hidup Anda. Anda menempatkan diri Anda sebagai korban. Jika Anda menyalahkan kondisi ekonomi atau bos Anda yang bodoh,
atas gaji rendah yang Anda terima atau terjadinya PHK, maka Anda membiarkan kedua faktor tersebut mengendalikan hidup Anda. Karena Anda berpikir itu bukan kesalahan Anda, maka Anda menjadi tidak punya kekuatan untuk melakukan suatu perubahan. Anda hanya dapat berharap keadaan ekonomi akan menjadi lebih baik atau bos Anda berubah. Inilah alasan utama mengapa banyak orang merasa tidak punya harapan, tidak punya kendali atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka terus berkata pada diri sendiri, resesi ini menimbulkan masalah keuangan, auda saya. Karena perusahaan dan teman-teman kerja yang bodoh, saya jadi kacau setiap hari. Saya tidak punya cukup waktu untuk diri saya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang lain atau lingkungan harus berubah dulu agar saya bisa jadi lebih baik. Apakah benar demikian? Orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai korban selalu mengatakan bahwa satu-satunya jalan agar hidup mereka berubah. Jadi lebih baik adalah apabila orang lain berubah dan kondisi bisnis atau lingkungan sosial membaik. Seandainya saya punya waktu lebih banyak, seandainya suami saya lebih punya pengertian, seandainya anak saya lebih mempunyai motivasi, seandainya saya dapat menemukan pelanggan yang lebih baik. Semuanya ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering dijadikan alasan oleh mereka. Selama Anda terus berpikir bahwa itu bukan merupakan kesalahan Anda dan orang lain atau keadaan yang harus berubah, Anda akan terus merasa tidak berdaya. Dengan terus berperan sebagai korban, Anda akan hanya dapat mengandalkan belas kasih dari lingkungan. Sangat jarang terjadi perubahan di lingkungan Anda sampai Anda mengubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Ya, dan ketika Anda mulai berubah, ini akan seperti mengedipkan mata saja. Mengapa banyak orang lebih suka memainkan peran sebagai korban? Anda sering mendengar dan membaca orang-orang seperti ini setiap hari. Anda membaca tentang orang malang yang dipecat sesudah memberikan yang terbaik kepada perusahaannya selama bertahun-tahun. Istri yang terus-menerus mengalami kekerasan dari suaminya yang pemabuk. Pengusaha yang bisnisnya rentan terhadap resesi. Pasangan miskin yang selalu kehabisan uang. Saya bukannya tega atau tidak punya hati dengan mengatakan demikian, tetapi selama orang-orang seperti ini terus merasa bahwa mereka menjadi korban dari lingkungannya, maka mereka tidak akan pernah mampu menguasai, belajar dari pengalaman, bergerak terus, dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Apakah Anda mempunyai teman-teman yang cenderung menyalahkan rekan sejawat mereka, pasangan hidupnya, masyarakat sekitar, atau pemerintah? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah merasa dimanfaatkan? Apa yang Anda lakukan? Hampir selalu kita mengeluh dan mengatakan kepada teman kita, ini bukan salah saya. Orang itu yang salah. Mengapa kita melakukan itu? Karena membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Dengan bermain sebagai korban, kita mendapat banyak simpati. Pada waktu yang sama, kita ingin meyakinkan diri kita bahwa kita berada di pihak yang benar dan memaklumi tindakan kita. Ingatlah bahwa pada saat kita bermain sebagai korban, kita memang mendapatkan sesuatu. Namun, harga yang harus ditanggung sangatlah mahal karena selama kita menyalahkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita, berarti kita membuang kekuatan untuk menguasai dan mengubah keadaan. Jika saya berbicara tentang tanggung jawab mutlak atas apa yang terjadi, saya tidak bermaksud agar Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Memikul tanggung jawab dan menyalahkan diri sendiri adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Ada beberapa orang yang menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang terjadi, dan ini bukan pola yang bermanfaat. Pada waktu Anda menyalahkan diri sendiri, Anda memukul diri sendiri dan membuatnya tak berdaya, dan menjadikannya depresi. Memikul tanggung jawab berarti Anda menyadari suatu fakta bahwa pilihan yang Anda buat di masa lalu mempunyai kontribusi pada kondisi Anda saat ini. Jadi, Anda tidak merasa buruk atau bersalah,
tetapi Anda menempatkan diri pada situasi yang memungkinkan untuk berbuat sesuatu, karena Anda menempatkan kembali pilihan di tangan Anda sendiri. Jadi, mulailah memikul tanggung jawab atas hasil yang Anda peroleh, atas apa yang Anda rasakan, dan atas kualitas komunikasi Anda. Jika Anda merasa tidak punya waktu, pikulah tanggung jawab bahwa Anda tidak mengelola waktu Anda dengan efektif. Jika Anda dipecat, pikulah tanggung jawab bahwa Anda tidak membuat diri Anda bernilai. Kemudian bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan lagi, sesuatu yang berbeda, untuk mengubah semuanya? Pikirkanlah dalam bidang apa Anda merasakan ada yang tidak beres dalam hidup Anda saat ini, kondisi dan hasil apa yang ingin Anda ubah. Berhentilah menunggu keadaan berubah. Sebaliknya bertanyalah kepada diri sendiri, jika saya bertanggung jawab atas hal ini, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubahnya? Salah satu dari elemen-elemen kunci yang menggerakkan tindakan dan hasil yang kita peroleh adalah kondisi emosional yang kita alami. Jika kita merasa gembira dan termotivasi, kita akan cenderung tergerak untuk mengambil tindakan yang akan membawa kita pada hasil yang hebat. Tetapi, bila kita marah dan depresi, kita jarang mengambil keputusan yang tepat atau melakukan sesuatu yang produktif. Sayangnya seperti itulah skenario yang sering terjadi. Ia membuat saya marah. Perceraian saya membuat saya sangat depresi. Anak-anak saya membuat saya gila. Selama kita menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri kita, keadaan emosi kita akan di luar kendali kita. Inilah sebabnya mengapa banyak orang membiarkan emosi menggerakkan hidupnya dan berujung dengan kondisi perasaan yang tak berpengharapan dan tak berdaya. Mulailah memikul tanggung jawab atas perasaan dia sendiri. Anda akan mempunyai kekuatan untuk menempatkan diri Anda pada kondisi emosional yang sangat memberdayakan. Jika Anda marah, berarti Anda memilih untuk marah. Jika Anda gembira, berarti Anda memilih untuk gembira. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi apa yang Anda rasakan, kecuali Anda memang membiarkannya. Jika Anda menyadari hal ini, maka Anda dapat memilih apa yang Anda rasakan. Individu-individu yang sukses selalu memilih untuk merasakan sesuatu yang memberdayakan dan positif, bahkan dalam situasi yang menakutkan. Itulah sebabnya mereka selalu berada dalam kondisi yang termotivasi untuk memperbaiki situasi. Sebagai contoh, jika Anda dipecat dengan tidak adil, Anda dapat memilih untuk merasa depresi dan berkubang dalam perasaan mengasihani diri sendiri. Anda juga dapat memilih untuk merasa memecat diri sendiri karena Anda harus keluar untuk meraih kesempatan yang akan membuat Anda sukses, sehingga bisa membuat perusahaan Anda yang lama menyesali keputusannya telah memecat Anda. Fakta menunjukkan bahwa beberapa perusahaan terbesar di dunia dibangun oleh orang-orang yang termotivasi untuk membalas perusahaannya yang lama yang pernah memecatnya. Kemampuan untuk berkomunikasi merupakan salah satu alat penting yang kita miliki sebagai manusia. Fakta menunjukkan bahwa kemampuan Anda untuk mencapai tujuan hampir selalu tergantung pada kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Sebagai tenaga penjual, misalnya, kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan produk Anda akan menentukan apakah Anda akan memperoleh penjualan atau tidak. Sebagai pemilik bisnis, kemampuan Anda untuk memotivasi pegawai Anda, menarik pelanggan dan investor, akan ditentukan oleh kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Jadi, apakah Anda ingin menjadi komunikator yang ulung, seseorang yang selalu mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang kuat? Sekali lagi, kuncinya adalah mengambil tanggung jawab atas bagaimana Anda berkomunikasi dan hasil yang Anda peroleh darinya. Dengan cara ini kita akan mendapatkan kekuatan untuk membuat komunikasi kita efektif. Apakah cara kita berkomunikasi membuat kita mendapatkan respons yang kita inginkan? Jawabannya adalah tidak.
Jadi, apa yang terjadi pada saat kita tidak mendapatkan respons seperti yang kita inginkan? Kita mempunyai dua pilihan. Kita dapat memilih untuk menyalahkan orang lain karena tidak respektif, tidak masuk akal, tertutup, bodoh, dan lain-lain. Tetapi, tahukah Anda, dengan bersikap seperti ini, tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Kita telah menutup pintu bagi mereka. Teori komunikasi tradisional tentang komunikasi yang sukses mengatakan bahwa pada saat dua orang berkomunikasi, masing-masing mempunyai tanggung jawab komunikasi yang sama, yakni 50% atas suksesnya komunikasi tersebut. Sebuah studi mengenai para komunikator yang paling berpengaruh di dunia menunjukkan bahwa yang membuat mereka berbeda dengan yang lain adalah mereka mengambil tanggung jawab 100% atas kesuksesan komunikasi mereka. Para komunikator besar seperti ini memegang keyakinan bahwa makna dari komunikasi mereka adalah respons yang didapat, apapun tujuan komunikasinya. Makna komunikasi Anda adalah respons yang Anda peroleh. Teruslah mengubah komunikasi Anda sampai Anda mendapatkan respons yang Anda inginkan. Jadi, mengambil tanggung jawab dan mempunyai fleksibilitas tinggi adalah kunci agar dapat menjadi ahli dalam menguasai orang lain. Menurut sebuah penelitian, unsur-unsur komunikasi kita mempunyai kontribusi pada efektivitas komunikasi sebagai berikut. Kata-kata 7%, nada bicara 38%, dan bahasa tubuh 55%. Bahasa tubuh terdiri dari ekspresi wajah, gerakan anggota badan, postur, pola bernafas, gerakan mata, dan tekanan otot. Kesimpulannya adalah pada waktu berkomunikasi, kita harus memperhatikan tidak hanya kata-kata kita, tetapi yang lebih penting adalah nada bicara dan bahasa tubuh kita. Kita selalu mempunyai peran atas apa yang terjadi pada diri kita dan sekitar kita, baik kita sadari atau tidak. Kita menciptakan pengalaman-pengalaman kita melalui pikiran maupun tindakan kita. Orang-orang yang dapat mengendalikan hidupnya, yakin bahwa mereka dapat menciptakan dunianya. Jika segalanya tampak hebat, dialah yang menciptakannya, bukan orang lain. Demikian pula, bila ada yang berjalan tidak baik, mereka juga yakin bahwa merekalah yang menciptakannya, bukan orang lain. Jadi, pilihlah untuk menciptakan pikiran-pikiran yang positif dan keyakinan yang memberdayakan, dan di sekitar Anda akan berubah. Agar orang lain berubah, kita harus berubah terlebih dahulu. Jika kita mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi atau apa yang kita peroleh dan mengubah diri kita, maka segala sesuatu akan berubah bersama kita. Kata-kata yang kita gunakan setiap hari adalah refleksi dari bagaimana kita menempatkan pengalaman dalam pikiran kita. Jika Anda menggunakan kata-kata "saya memilih", berarti Anda mulai memandang pengalaman Anda dengan kendali yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya, dengan berlatih mengatakan bahwa Anda memilih menciptakan sesuatu, Anda mempunyai kekuatan untuk memilih mengubahnya. Jika Anda melihat, mendengar, dan merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, like, share, dan komen positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam berdaya setiap hari.